Hai guys, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Dan terima kasih untuk mampir di video ini, juga untuk subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channelnya. Karena di dalam channel ini kalian punya informasi yang banyak ya, mengenai ekstraterestrial kah, atau mengenai tarot reading, dan mengenai beberapa hal lainnya yang bisa gue bahas di channel ini. Oke, untuk kali ini di video ini gue mau membahas mengenai masa depan yang diramalkan actually, atau sudah diperingatkan ya oleh kitab yang ada di kitab Wahyu 9 ya. Nah, kalau kalian tahu di kitab Wahyu 9 itu ada tertulis bahwa akan ada bintang yang jatuh dan kepadanya diberikan lubang kunci jurang maut ya. Nah, menurut gue, kalau gue mencoba untuk menafsirkan apa yang dibahas di Wahyu 9 ini personal ya, dari gue pribadi dan dari kumpulan informasi-informasi yang gue lihat di luar sana. Juga dari apa yang pernah gue dapatkan, entah itu download dari universe kah, atau dari suara yang pernah gue dengar kah selama ini. Ini semua gue kumpulkan dan gue rangkum puzzle-puzzle itu jadi satu. Dan personally akhirnya gue memiliki gambaran yang cukup intens dan cukup jelas dari semuanya gitu ya. Anyway, nah di Wahyu 9 ini bintang yang jatuh dan kepadanya diberikan lubang kunci jurang maut itu, menurut penafsiran gua itu adalah ekstraterestrial ya. Ekstraterestrial yang memiliki teknologi dan informasi mengenai sesuatu yang super krusial yang bisa mengakibatkan chaotic di muka bumi ya, pada humanity, pada seluruh umat manusia. Dan gua rasa bintang ini atau extraterrestrial jenis tertentu, jenis sesuatu ya, nggak semua extraterrestrial, pastinya ada salah satu diantaranya yang memang berniat untuk melepaskan 4 fallen angel yang dikurung di bottomless pit. Dan pastinya extraterrestrial yang memiliki kunci ini bukanlah kategori extraterrestrial yang baik atau yang mendukung manusia ya pastinya, karena gue rasa ada faktor manipulasi dan trik di mana mereka mungkin menawarkan atau memberikan informasi mengenai teknologi super dan informasi lainnya mengenai bottomless pit, di mana mengiming-imingkan power ya, kekuasaan dan lain sebagainya, yang membuat manusia, salah satu bagian dari manusia di muka bumi ini tertarik untuk membantu gitu ya, atau tertarik dengan tawarannya, ibaratnya ya, barternya. Oke. Anyway, lalu teknologi yang disebut di memegang kunci lubang jurang maut ini, itu menurut gue adalah teknologi ekstraterestrial yang ditawarkan ke manusia ya, untuk bantu mereka membuka lubang kunci jurang maut ya. Nah, karena kalau bagaimanapun pasti manusia nggak akan tinggal diam kalau tidak ada tawaran gitu ya. Nah, dari salah satu video mengenai CERN ya, company di Switzerland yang buka, dia itu membuat coalition gitu ya. Gue nggak gitu paham soal science, jadi coba kalian lihat sendiri company yang namanya CERN, dan lambangnya itu pun seperti lambang 666 gitu ya. Dan cukup
intens ya apa yang mereka lakukan secara Bible itu. Mereka ini seperti menggambarkan atau mengilustrasikan apa yang ada di kitab Wahyu gitu ya. Entah itu emang meaningful, emang mereka sengaja untuk memberikan clue atas apa yang mereka tahu atau apa yang akan mereka lakukan ya. Itu tanda tanya besar buat gue. Atau ya memang nggak sengaja gitu, bahwa apa yang mereka gambarkan itu sebenarnya ada di Wahyu dan dengan jelas tertera seperti yang mereka lakukan pertunjukan ya. Jadi si CERN ini membuat coalition gitu ya untuk bikin partikel gitu ya di Switzerland yang ada di underground, di dalam tanah gitu ya. Dan itu menjadi bahan pertanyaan banyak orang. Oke. Ditambah lagi seremoni atau acara pembukaan sebelum gerbang itu, sebelum tunnel ya. Dia ceritanya mau membuka tunnel, dan sebelum pembukaan tunnel project itu mereka melakukan seremoni atau pembukaan ya, dimana show-nya itu sangat aneh gitu loh, dan seolah-olah menggambarkan sesuatu yang biblikal gitu ya, kalau kalian paham. Nah, penggambaran dari seremoni yang mereka lakukan ini itu seperti penggambaran di Wahyu 9, dimana seolah-olah mereka mencoba untuk membuka bottomless pit dengan cara coalition particle ini gitu ya. Anyway, nah sekarang gue mau kasih lihat dulu seremoni yang mereka lakukan ya, show-nya itu bagaimana, dan gue mencoba untuk kasih penjelasan menurut analisis gue pribadi mengenai show ini gitu ya. Pertama-tama diawali dengan para pekerja mulai berbaris untuk melakukan proyek mereka ya, dengan berbagai macam warna baju mereka, yang artinya berbeda-beda kemampuan mereka dan tugas mereka, mulai mendekati gunung yang besar ya, gunung tinggi. Dan mereka ini berjalan seperti seperti robot atau dikontrol ya. Nah, lalu tiba-tiba menjadi agresif dan mereka mulai mendekati gunung yang dituju, dan gunungnya itu mirip sama gunung yang di sebelahnya, gunung asli di sebelahnya ya. Lalu mulailah ada pendaki ya. Nah, mulai ada satu pendaki yang naik ke gunung itu, lalu tiba-tiba dia jatuh ya dengan segerombolan teman-temannya di bawahnya, dan juga ada lagi yang mengikuti memanjat gunung itu ya. Lalu jatuh lagi, dan beberapa di antara yang lain juga ikutan jatuh. Jadi ini menggambarkan sacrifice, seperti pengorbanan ya, suicide actually, satu persatu dari orang-orang yang mencoba untuk membuka gunung ini. Ya, entah udah berapa korban, kelihatannya itu yang rebah ya. Dan berkali-kali mereka mencoba tapi belum bisa untuk membuka gunung itu atau bebatuan itu ya. Lalu mereka terus mencoba dan mencoba ya, walaupun memakan banyak korban. Oke. Juga ada motion di mana sekawanan orang ini mundur ya, menggambarkan bahwa mereka mulai seperti merasakan ketakutan mungkin ya, atau something yang membuat mereka itu mundur.
Lalu beberapa diantaranya masih mencoba untuk membuka batuan ini ya, yang ada di dalam di suatu gunung. Dan akhirnya terbukalah lubang yang besar ya oleh 5 orang ini. Dan di dalam lubang itu seperti ada sesuatu yang merintanginya ya, seperti halangan gitu ya, atau bisa dibilang semacam secure system yang Tuhan buat untuk menghalangi siapapun yang ingin membuka bottomless pit ini. Nah, di sini ada gambar orang-orang yang menari tapi beda tarian ya di antara dua grup ini. Artinya ada yang gue rasa ada yang poses, ada pula yang enggak, dan ada pula yang menolak, tapi akhirnya mereka ikut jadi satu gitu ya. Oke. Nah, tarian mereka ini penting karena tarian mereka ini nanti akan ada di pertunjukan yang sama lagi ya. Dimana sekarang orang-orang yang normal tadi, pekerja-pekerja yang normal mulai seperti berkelakuan aneh. Seperti mereka kerasukan gitu ya. Mereka mulai buka baju seolah-olah situasi sangat panas gitu ya. Dan juga semacam kerasukan. Anyway, lalu dalam suatu keadaan mereka mulai coba untuk memperbaiki atau melakukan lebih ekstrim lagi untuk membuka suatu gerbang nih ya kelihatannya. Nah, ini di sini menggambarkan sesuatu yang dari awalnya tidak terbuka, lama-lama terbuka sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi sebuah jalur gitu ya. Nah, dengan 5 orang yang juga memanjat atau bisa dibilang mengerjakan lubang itu ya. Kalau diperhatikan di tengah-tengah lubang itu di layar itu seperti gambar tangan-tangan ya, seperti banyak tangan di dalam lubang itu. Oke. Lalu datanglah lagi pekerja yang lain ya, yang membantu pekerja-pekerja yang sebelumnya. Dan terjadilah apa yang kalian lihat, 5 penambang yang sedang melakukan pekerjaannya di batu itu mulai terjatuh sangat dalam gitu ya, seperti jatuh ke lubang yang sangat dalam dan tidak henti-hentinya terus jatuh gitu ya. Berarti lubang yang mereka buat ini super dalam, dan tiba-tiba ada sosok di dalam layar itu yang menggambarkan, sebenarnya di Bible menggambarkan iblis yang terkurung di dalam bottomless pit. Lalu serta-merta terjadilah poses ya, kerasukan dari orang-orang ini yang gue rasa ini adalah orang-orang yang di dalam bottomless pit itu ya. Menggambarkan orang-orang yang terkurung di dalam bottomless pit itu, atau bisa dibilang creature ya, yang mungkin disebut Gog dan Magog. Dan mereka ini benar-benar seperti manusia, cuma berperilaku berbeda ya. Lalu di saat lubang itu mulai terbuka, mereka akhirnya menyadari dan mulai seperti bersiap-siap gitu ya. Ini semacam lubang itu mulai terbuka jelas. Nah, lalu mereka melakukan tarian yang sama dengan tarian yang tadi, di mana berarti yang poses pekerja-pekerja tadi adalah salah satunya adalah karena mereka, energi dari mereka itu yang gue rasa bisa gue tafsirkan. Dan di sini kita lihat laki-laki dan perempuan ya. Lalu mereka mulai berlari nih ya, berlari menuju lubang yang terbuka itu, bottomless pit yang sekarang udah terbuka. Dan beberapa di antara mereka ada yang sempat juga terjatuh gitu ya, dari saat mencoba untuk memasuki bottomless pit itu.
Dan di sini tiga pekerja yang di atasnya, yang sedang di atas ini, mereka ini kayak turun dan turun terus gitu ya. Mulai turun makin dalam, dan ini seperti mereka menjadi satu dan menggambarkan dewa Shiva yang memiliki banyak tangan gitu ya, yaitu dewa destruction. Dan creature-creature yang di dalam bottomless pit ini mulai aktif lagi dan mulai serta-merta menyerbu lubang yang terbuka itu dengan 3 buruh yang terjatuh ke dalamnya ya. Nah sekarang ini pekerja-pekerja ini yang adalah manusia normal ya, mulai tidak sadarkan diri dan mereka terus terjatuh ke dalam. Berarti berapa kali lubang ini super dalam ya, kita lihat sampai ini mengorbankan nyawa ya, mengorbankan nyawa manusia, dan sampailah mereka ke dasar lubang itu di mana ditangkap oleh creature di dalamnya. Nanti kalian lihat di layar ya, seberapa dalamnya itu pekerja-pekerja itu jatuh di lubang itu. Oke. Ini seperti super dalam dan kalian melihat di layar tuh seperti tangan-tangan, ribuan tangan ya, banyak banget tangan yang pucat. Itu adalah Gog dan Magog di dalamnya yang menangkap mereka, atau bisa dibilang mereka mungkin melakukan sacrifice untuk creature ini ya. Lalu keluarlah dari sana 3, ini seperti kalau gue sebut ini creature ya, seperti terbang ke atas, oke, dari bottomless pit itu. Oke, ini seperti 3 angel. Oke, anyway, yang gue rasa menggambarkan fallen angel yang terkurung di sana. Oke, nah di mana 3 fallen angel ini membawa semua pasukannya ikut keluar. Nah, semua ini gue rasa ini ada hubungannya dengan creature yang di dalam, atau juga kemungkinan hybrid ya. Hybrid manusia dengan mereka, karena semacam setelah pengorbanan manusia yang terjadi sebelumnya gitu ya, muncullah segerombolan ya creature aneh dari dalam lubang itu keluar ke real life atau ke permukaan bumi. Dan 3 fallen angel ini seperti menjatuhkan berbagai macam ya, ini seperti musibah yang ada di kitab Wahyu. Oke. Nah, belum sampai situ ya, ada lagi beberapa creature yang ikut keluar dari lubang itu, yang contohnya ini menggambarkan creature yang lain ya yang keluar dari situ. Oke, nah semua creature ini seperti mereka terlepas dari penjara ya, seolah-olah. Lalu kalian lihat ada Baphomet di sini ya, yang memakai lambang kambing gitu ya. Ini ada hubungannya dengan salah satu fallen angel yang terkurung di sana, atau iblis ya. Dan disertai oleh makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya dari gambar yang seperti berbulu dan coklat ini ya. Oke, nah ini adalah pengikut dari iblis ini ya. Jadi iblis ini adalah bosnya yang akhirnya keluar dari bottomless pit ke permukaan bumi dan mengakibatkan chaos. Oke. Lalu dia seperti melakukan dancing dan seperti terbebas dari kurungan ya, kurungan yang selama ribuan tahun. Dan kalian lihat di layar itu menggambarkan sosok dia. Oke. Dan kalian lihat di sini seperti creature ini seperti berteriak-teriak dan melakukan tingkah yang aneh ya. Lalu ini belalang ini ya, atau serangga ini ada di kitab Wahyu, di mana di saat bottomless pit itu terbuka keluarlah belalang-belalang ya, yang akan
menyerang manusia, dan manusia itu seperti akan torment 5 bulan lamanya dan mencari kematian, tapi kematian nggak akan datang gitu ya. Jadi belalang itu musibah ya, menggambarkan musibah yang diakibatkan oleh bottomless pit yang terbuka ini dan semua creature-nya yang keluar dari sana. Lalu mata-mata ini itu yang belum gue paham maksudnya apa dari ribuan mata di sini ya. Ini mata-matanya super banyak ya, artinya dari lubang ini nih semuanya keluar ya. Anyway, nah lalu mereka mengadakan makin banyak nih, seperti makin banyak creature aneh dengan berbagai jenis nih ya, seperti berbagai jenis, dan manusia yang sudah berubah. Lalu ini juga ada pengorbanan perempuan yang di sacrifice, perempuan yang langsung ke iblis ini ya, dimana gue merasakan ini seperti zamannya Nabi Enoch, dimana iblis ini mengawinkan perempuan keturunan Adam gitu ya, untuk dijadikan hybrid, which is sacrifice actually. Lalu iblis ini menjadi seperti makin kuat. Oke, jadi ada sesuatu yang di kitab Wahyu juga yang menggambarkan ada perempuan ya yang ditargetkan oleh iblis ini. Nah, kalau kalian lihat di layar, bottomless pit itu udah berasap-asap ya, seperti udah penuh dengan asap ya, dan ini pasti keluar sampai ke permukaan bumi, dan itu pun ada di Wahyu ya. Dan akhirnya creature ini makin menggila dan di mana-mana makin banyak ya, seolah-olah bahkan udah nggak ada lagi manusia normal ya, bahkan pekerja tambang yang di awal di show itu seperti udah nggak ada lagi. Juga sebenarnya masih panjang, masih ada lagi show-nya itu, perpanjangan dari show-nya itu, dimana pemimpin besar juga tunduk sama si iblis ini, oke? Nah, itu semua ada di kitab Wahyu ya, tentang akhir zaman, dan kenyataan yang sebenarnya adalah kemungkinan ya, firasat gue ya, entah elit atau people secretly, seperti secret government kah atau elit kah tertentu, mereka tuh selama ini mencoba untuk mencari tahu di mana gerbang bottomless pit ini, atau di mana celah bottomless pit ini untuk dibuka, dan mungkin juga udah mencoba untuk membukanya actually, tapi karena nggak segampang itu ya, seolah-olah nggak segampang itu untuk dibuka dengan kemampuan dan teknologi manusia zaman itu, selain teknologi yang ekstraterestrial, misalnya ET teknologi yang mungkin manusia yang dari dulu belum bisa untuk memiliki teknologi ini. Nah, yang gue khawatirkan adalah mengenai UFO retrieval ya, ada info-info tentang UFO, bahkan alien yang disembunyikan oleh government kah. Somehow gue mengkhawatirkan bahwa yang mereka hadapin itu bukanlah ekstraterestrial yang baik, atau bisa dibilang bukanlah malaikat Tuhan atau utusan Tuhan gitu ya. Apalagi mereka yang menawarkan teknologi dan barter dengan anything else, oke? Misalnya barter dengan manusia
untuk di abducting atau barter dengan kebebasan berhulu halar hilir di muka bumi ini dan melakukan apa aja yang mereka mau lakukan. Oke. Nah, barter teknologi dengan everything else ini itu yang merugikan manusia dan bisa menjadi deception besar, di mana teknologi yang mereka kasih ke elit atau something ini malah bisa berujung dengan chaotic di muka bumi atau ibaratnya bom bunuh diri bagi manusia itu sendiri. Oke, anyway. Nah, itu sepertinya mulai kelihatan gitu ya, mulai kelihatan makin lama dari kemajuan teknologi. Bahkan sampai ada company yang salah satunya mungkin ya oleh CERN ini yang memiliki teknologi dan kemampuan yang belum dimiliki oleh ya ilmuwan-ilmuwan lain ya, sampai dia mencoba untuk membuat particle collision ini. Oke. Dan yang gue khawatirkan adalah mungkin sekarang belum terjadi di mana karena di kitab Wahyu itu ya, saat bottomless pit itu terbuka, keluarlah asap tanur besar dan bahkan langit itu menjadi gelap gulita dan bla 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 ya. Nah, itu belum kejadian. Memang belum terjadi di mana langit gelap gulita dan semua clue yang ada di kitab Wahyu itu belum sepenuhnya komplit, oke. Cuma sebelum bottomless pit itu terbuka pasti ada sebabnya ya, atau clue-cluenya di mana akan diawali dengan pembukaan bottomless pit itu sendiri, oke. Nah, yang gue khawatirkan adalah CERN ini melakukan hal yang bertujuan untuk itu, di mana at the end tujuan akhirnya adalah entah dia sadar atau dia atau misalnya unpredictable gitu ya, bottomless pit itu bisa aja terbuka. Oke. Ya. Jadi kan ini baru di awal di mana mereka bilang bahwa ini nggak ada hubungannya dengan katastrofi yang bakal menimbulkan katastrofi misalnya di muka bumi ini. Tapi mereka kan nggak bisa menjamin itu 100% bahwa apa yang mereka buat itu nggak akan menimbulkan bencana di kemudian hari, ya kan. Nggak ada jaminan 100% bahwa semuanya itu pasti aman dan pasti nggak akan men-trigger tribulation yang ada di kitab Wahyu. Anyway ya, dimana gue mencurigai bahwa ada faktor-faktor tertentu di muka bumi ini ya, contoh itu elit atau siapa biang keladinya yang ingin mempercepat bottomless pit itu terbuka. Kenapa? Karena di dalam bottomless pit itu terkurung fallen angel, 4 malaikat yang ada di kitab Enoch, di zaman Enoch, yang memiliki supernatural, super power ya, super teknologi dan everything, yang buat manusia-manusia yang ingin menguasai bumi, mereka butuh bos yang kayak begini ibaratnya ya. Oke, anyway. Nah, sedangkan bosnya kejahatan itu dikurung gitu ya. Nah, mereka yang butuh untuk menguasai bumi ini dan butuh bantuan, kemungkinan mencari bosnya ini untuk ngasih mereka power ya. Anyway. Nah, gue rasa adalah faktor-faktor di mana salah satu bagian dari manusia yang tamak ini dan budak evil ini ya, malah mencoba untuk membuka bottomless pit ini selama ini. Nah, oke. Sampai akhirnya ada bintang yang jatuh ini, which is
I think ya extraterrestrial yang membantu mereka untuk memberikan teknologi dan informasi mengenai gimana caranya, tapi dengan barter. Oke. Nah, itulah yang gue khawatirkan, tapi coba kita lihat lagi perkembangannya. Dan mungkin juga nggak dipublish besar-besaran di internet kalau ada something sebelum api itu di mana-mana pastinya. Oke. Jadi menurut gue adalah prepare for the worst, karena jangan lupa juga Philip Schneider itu sempat memberikan warning ya, bahwa elit atau secret government yang dia sebutin itu memiliki rencana untuk melakukan pemusnahan massal. Dan gue mendengar dia tuh ngomong di tahun 2029 itu bakal terjadi something yang masif gitu ya. Nah, dan itu semua udah direncanakan dari jauh hari, dan dia itu bilang itu di pertemuan gitu ya, di seminarnya dia di tahun 1992. Nah, di momen itu 1992 dia ngomong tentang tahun 2029 ya, orang mungkin nganggapnya ngomongin apa sih gitu kan, itu masih jauh banget gitu kan. Dan dia ini ngomongin apa sih, mungkin dia ini bullshit kah, atau dia ini, banyak lah yang mempertanyakan mengenai pembicaraan dia ini. Oke. Tapi sekarang ini di 2023 udah makin mendekati tahun itu, jadi banyak orang udah mulai mencurigai atau was-was gitu ya, apa jangan-jangan Philip Schneider itu benar gitu. Oke. Coba kalian cari tahu sendiri, dan itu aja informasi yang bisa gue kasih tahu. Thank you very much, good luck and God bless you all, bye bye.